visi dan misinya, punya mimpi dan jalan atau langkahnya untuk mewujudkan mimpi. Siapa yang punya mimpi? Apakah hanya lembaga? Tidak, tapi kita semua, lembaga, paguyuban, komite sebagai penghubung lembaga dan masyarakat, paguyuban sebagai penghubung lembaga dan wali murid, maka diminta bantuannya bagaimana cara mengatasi dari kedua masalah yang muncul setelah tadi sudah dipaparkan visi misinya. Apakah boleh dirubah atau ditambah untuk visi dan misi? Tentu boleh, karena sudah disampaikan tadi visi dan misi lembaga harus berkembang sesuai kehendak zaman. Karena anak-anak zaman dulu dan zaman sekarang boten sami, cara mendidiknya juga tidak sama, nanti insya Allah produknya juga berbeda. Yang kita harapkan nanti hasilnya anak-anak ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Monggo, apakah ada yang komentar? Monggo untuk memberikan komentar, saran dan kritik. Ini untuk kebaikan SD Jati 3 sebagai milik warga Karanganyar. Kalau memang nanti sudah ada perbaikan, peningkatan, tentunya wali murid berpikir lagi untuk menyekolahkan anaknya ke tempat yang lebih jauh. Kalau ada yang lebih dekat, kenapa tidak? Kalau bukan kita, siapa lagi? Monggo, yang mau berkomentar, memberi saran dan kritik. Yang pertama, masih ada siswa yang menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang kurang sopan. Lari-lari nikah dan subuh. Boten sadar mungkin padahal sudah diingatkan berkali-kali. Monggo, ibu-ibu, bapak, untuk memberikan idenya bagaimana mungkin cara anak-anak ini agar bisa berkurang dalam bertindak negatif yang menurut kita negatif. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas, ingkang kula hormati dumateng Bapak Soleh selaku Kepala Sekolah dan segenap Dewan Guru SDN Jati 3 yang kami hormati juga, dan tak lupa para ibu-ibu undangan yang kami hormati. Mriki kula boten badhe komentar yang banyak. Lebih dahulu saya menyampaikan beribu-ribu mohon maaf karena saya tadi telat. Ngapunten, saya sudah WA Pak Soleh, tidak ada pengantar. Mau jalan males. Masalah ketidakberhasilan, mungkin ini sekedar pemasukan saja. Mungkin ini anak-anak masalah hubungan antara di rumah dan di sekolah. Kalau semua guru dan wali murid mungkin tidak ada yang membimbing atau mendiamkan anak-anaknya berkata kotor, kecuali kalau sudah di keluarga itu kebiasaan berkata kotor. Ini saya saja sudah sering kali mendengar kalau orang tuanya, antara orang tuanya ini sering berkata kotor, insya Allah boten jauh itu kata-kata itu juga ditiru, karena anak itu mudah sekali berpengaruh, terutama kan lebih dekat ini keluarga, terus lingkungan kita ini lingkungan bagaimana, terus anak tolong anak yang biasa berkata kotor itu terutamanya itu kebiasaan anak itu bermainnya di mana, terus lingkungannya di mana. Nanti kalau ngapunten, kalau di sekitar saya nggih monggo lari niku dengan mawon berarti sinten lari si kebiasaan itu panane teng lingkungan griya kula nggih sampeyan jenengan aturaken dhateng kula menawi lingkungan Ibu Elut monggo niki teng wilayah TK monggo, terus Bu Lia, Bu Atun niki kan berdampingan juga. Niki masalah dugi lingkungan apa dugi lihat di HP atau kebiasaan orang tua. Niki solusi sendiri kula. Kan kula boten semerap larine, nggih boten semerap kebiasaan itu kula selaku komite nggih nyuwun pemasukan dari Bapak Dewan Guru. Niku mawon pemasukan saking kula nggih kula kepingin semerap saking pundi arah niku lari niku kebiasaane omong kotor. Soalnya kula dhewe niki nggih sering mawon ningali anak didik saya juga di madrasah niku nggih sering-sering mawon berkata ngoten. Tapi ini niki nggih ngapunten nggih memang keadaan
kadang-kadang itu di lingkungan, kadang orang tuanya juga masih sering bicara kotor. Masalah kotornya ini untuk apa yang disampaikan gitu. Niki insya Allah kula nggih sanggup, insya Allah sanggup bekerjasama nih berarti monggo niki lingkungan pundi dari situ kebiasaan niku terus nggih monggo dipecahkan bersama utawi berhubungan dengan wali murid juga bisa. Niku sambutan saking kula selaku komite niki kula sedaya komite Bapak Guru dan wali murid ini ingin sekolahan SDN Jari 3 ini jangan sampai mundur. Inginnya bertambah maju, gimana kerjasamanya antara wali murid dengan guru, terus komite dengan sekolah, terus masalah apapun kula sanggup menerima apa yang dikeluhkan oleh sekolah. Selama kalau tidak ada masukan dari saya berarti sudah tidak ada masalah gitu. Kula sanggup mawon berarti pokoknya lek enten acara nopo kula lek telat mboten enten sing ngompreng saiki sing ngompreng wis lunga haji mboten balik-balik. Ngapunten Bapak pengawas. Yen mboten saged sepeda. Ngapunten niki pengasuhan saking kula nyuwun agungipun pangapunten kok pilih wonten kelaturan kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganggap itu hal sepele, mek ngono tok. Nah, tapi kalau dibiarkan terus-menerus ini akan menjadi sesuatu hal yang lebih besar. Sesuatu yang besar berasal dari sesuatu yang kecil. Jadi terima kasih dari saran yang disampaikan oleh Bu Jamil. Mungkin ada saran dari ibu-ibu yang lain, Bapak? Ibu Elu? Boten? Lanjut ke permasalahan kedua. Masih ada absen siswa yang tinggi dan butuh sekolah. Ini biasanya anak-anak ini kalau mungkin kelas 1 tidak ada yang menjaga di rumah. Jadi mungkin ketika orang tuanya ada keperluan, kepentingan, anaknya dibawa. Nah, ini untuk kelas tinggi, anaknya insya Allah sudah lebih mandiri. Bagaimana cara mengatasi hal ini agar anak-anak tidak sering absen, apalagi putus sekolah? Bagaimana? Ada komentar dan saran dari Bapak Ibu? Bu Elut, yang dari TK, seperti pengalaman di SD Jari 3, ada 2 kakak beradik. Rata-rata mereka berhenti sekolah di kelas 5. Apakah Bu Elut sebagai wali kelas TK apakah mengalami hal serupa? Karena sepengetahuan kami yang di TK ini kan adiknya diantar oleh kakaknya yang seharusnya masih sekolah di SD. Monggo komentar dan sarannya agar hal ini tidak berlanjut. Monggo Bu Elut. Ketidakberhasilan dari masih ada absen siswa yang tinggi dan putus sekolah, mungkin karena orang tuanya kurang memperhatikan, jadi anaknya itu gimana tidak nomor teguh. Meskipun sudah kami kunjungi ke rumahnya, yang TK itu, ya kan bilangnya ayahnya niku mboten purun larine ngoten. Terus saat ini kan ibunya tidak ada, Bu, jadi tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami khawatirkan juga angka seperti itu. Jadi intinya dari masalah ini memang perhatian dari orang tua. Selain itu, apakah ada faktor lain, Bu? Mungkin Pak Saleh mau menanggapi?
Monggo Bu Titi. Guru kelas 6 dan juga memang yang paling lama di sini mengajar itu satu adalah Pak Koiri, kedua adalah saya. Jadi saya sebetulnya kemarin itu yang nomor 1 itu mau masuk kelas 6, tapi tidak pernah masuk sekolah. Kemudian saya pernah didatangi oleh ibunya bahwa anaknya bahwa dia mau mengambil rapot untuk kenaikan kelas. Di situ absennya 1 bulan, sampai 6 bulan hanya masuk 2 kali. Kok kita rapot gitu kan? Saya soalnya melihat anaknya itu memang tidak masuk sampai 1 tahun itu mungkin masuknya 5 kali. Tapi ini tak naik. Terus saya tes membacanya. Bocor ini A, I, U, E, O saja tidak bisa. Jangankan huruf mati, huruf hidup aja tidak bisa. Memang saya yang pertama menyangka hal ini di kelas 6 turun marimuno tuntutan pemerintah tidak ada anak yang tidak naik kelas dan tidak ada anak yang lulus. Terus saya lulus, saya sebagai guru kelas 6 meluluskan. Ini adalah merupakan pembelajaran bagi wali murid yang lain. Wong ndak iso maca, ndak iso apa, ndak tahu mlebu dilulus. Nanti yang lainnya juga ikut seperti itu. Jadi memang saya pada waktu itu menentang tidak dinaikkan supaya bisa membaca. Maca tok ae iso, alhamdulillah. Memang saya pada waktu itu Bu Jenny tahu nggak lu butik ulangan dewi. Saya bilang gitu. Saya nggak berani. Saya nanti omongan saya ini oleh kelas 6 dan wali murid tidak digugul lagi. Saya memang pada waktu itu yang menentang. Jadi mohon Bapak Ibu ini sebagai wakilnya ketua di paguyuban masing-masing kelas. Nanti kalau ada di kelas itu yang tidak masuk, saya sebagai guru di sini minta tolong juga ikut mengingatkan, karena pendidikan itu harus berkaitan dari 3. Satu dari terutama dari orang tuanya sendiri, masyarakat, dan pihak sekolah itu tidak bisa dipisahkan. Karena pendidikan akan berhasil bila orang tua mendukung, masyarakat mendukung, yang lembaga sekolah pasti akan menjadi berhasil pendidikan di Indonesia. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk sekolah ini memang sudah mendapat penanganan khusus mulai pada waktu itu ada memang siswanya kelas 5 yang ditangani oleh Bu Jenny. Ini yang sering kesana juga Bu Jenny sering, saya juga dengan Pak Koiri juga sering. Tadi memang tidak saya tampilkan fotonya karena sudah 1 tahun saya cari-cari kok tidak ketemu fotonya. Saya sering kesana dengan Pak Koiri, dengan saya dokumenkan memang. Tetapi hasilnya istilah bahasa Jawanya nggih boten kepanggih. Bapaknya kalau ditanya nggih Pak nggih. Akhirnya ada yang berhasil sekolah 2 hari, setelah itu hilang lagi. Oh, ngono iki anjene wis gennya begini enggak bisa ditangani. Mungkin saya munculkan di sini, saya ingin mungkin ada yang tahu seluk-beluknya gini-gini, tapi rupanya ini memang kelasnya kelas berat ini untuk kita bersekolah ini. Dan ya alhamdulillah di sini juga ada ketua RW-nya Pak Didit juga saya hubungi, juga memang begitu. Seakan-akan dia bersekolah kalau ada maunya sendiri, bukan maunya sekolah, kalau ada maunya sendiri. Setelah dari pengalaman itu, anaknya setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan nggak sekolah, rupanya sudah belajar beres, ya naik kelapa, manjat kelapa. Ini karena sudah bisa bekerja, akhirnya sudah nggak mau-maunya sekolah juga. Jadi
mungkin ada pembahasan yang lebih. Kalau ke rumahnya sudah sering, bahkan yang karena sudah besar dan sudah tidak mungkin sekolah lagi, saya tidak langsung memberhentikan, masih saya beri waktu beberapa bulan, dan akhirnya yang terakhir karena sudah tidak bisa diapa-apakan, saya bawakan surat perjanjian supaya nanti kalau ada apa-apa tidak menyalahkan sekolah. Terakhirnya seperti itu. Jadi saya ya mungkin untuk yang absen selain dari keluarga itu mungkin bisa kita tangani. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Lingkungan ini terdiri dari 3 macam seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Titi tadi. Lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak ini kalau diberitahukan jarang memperhatikan, tapi mereka pandai meniru. Meniru siapa? Meniru kita. Maka dari itu, monggo kita bersama-sama tidak hanya mencuti anak-anak, tapi kita sendiri juga harus memperbaiki sebagai role modelnya, sebagai contoh nyatanya. Mereka melihat kita, le, do, ojo HP-an, tapi kita sendiri kadang lupa. Le, do, ojo HP-an suwe-suwe, kok mereka loh, mata, tapi kita sendiri pegang HP. Ya, secara tidak sadar itu terjadi kepada kita. Saya pun demikian. Kalau misalkan di rumah ada orang tua, suami saya misalnya memberitahu anak saya, ojo HP-an main, sinau kono. Rasanya HP di detailnya kok HP-nya di sini. Kok anak itu HP ono. Nah, kadang itu me time-nya orang tua di saat anak-anak tidur. Dari itu saya perkuat lagi untuk kesimpulan hari ini, lingkungan dan perhatian orang tua, monggo saya dan jenengan bersama-sama, tidak hanya meminta jenengan saja, kami di sekolah sebagai orang tua dari anak-anak dan jenengan dari orang tua yang ada di rumah. Mungkin sebelum saya tutup ada penguatan dari Bapak Pengawas, monggo Bapak Zainal. Dan itu dengan kegiatan ini kita melihat kendala yang dihadapi sebuah sekolah, satuan pendidikan. Jadi makanya saya harus turun langsung. Mungkin satu-satunya kecamatan yang observasi prakteknya turun langsung mengawasi cuma di Candipuro. Mungkin ya. Tapi yang saya dengar sampai saat ini itu yang terjadi. Makanya saya harus turun dan tahu bagaimana posisi di satuan pendidikan. Dan alhamdulillah dengan adanya ini saya menemukan banyak permasalahan. Dan juga kelaporan kinerja saya jadi enteng. Semua tercover 40 lembaga. Baik, kalau visi tadi mungkin yang hanya dirubah Bapak, jangan terwujudnya. Kalau terwujudnya itu masih upaya, tapi mewujudkan. Mewujudkan berarti perlu adanya kinerja dari semua guru. Terima kasih Bu Esti, luar biasa Bu Esti Pak. Dia menyampaikan bahwa untuk mendidik murid bukan hanya gurunya, tapi kita semua. Betul, itu sesuai dengan sebuah filosofi bahwa untuk mendidik seorang anak butuh satu kampung, butuh komitenya, butuh paguyubannya, butuh gurunya, butuh masyarakatnya. Itu yang dinamakan change your bad habits, ubah kebiasaan buruk. Jadi ini mulai dari sekarang kita ubah kebiasaan buruk. Kalau tadi masih ada siswa yang menggunakan kata-kata atau kalimat yang kurang sopan, itu banyak sekali faktornya. Bisa di rumah, bisa di lingkungan, bisa dengan teman, bisa juga orang tuanya. Ini banyak, kompleks. Makanya semua harus kolaborasi. Nah, pada saat jenengan mengatakan sesuatu yang jelek, itu berarti jenengan sudah menanam. Dan nanti akan menuai dari siapa? Dari anak-anaknya. Dari anak. Maka dari itu kita harus berani bermimpi, harus juga berani mewujudkan. Mimpinya apa? Anak-anak tidak terbiasa dengan kata-kata yang tidak baik.
usahakan gurunya dulu untuk tidak berkata yang jelek. Rubah mindsetnya, pola pikirnya dirubah sehingga semesta mendukung impian. Ini yang terjadi. Menjadi diri sendiri atau be yourself. Nah, bahasa kerennya gitu. Kalau yang tadi ada yang jurusan bahasa Inggris kan? Hadirin, luar biasa. Yang nulis dalam bergerak juga. Ya. Angkatan 11. Saya salah satu fasilitator nasional. Kemarin 1 tahun pegang Jawa Tengah, saat ini saya pegang Kalimantan Selatan. Jadi waktu tidur saya itu sedikit. Tiap malam itu sampai 2:30. Jam 4 sudah bangun, ke musola, kebetulan dipercaya. Jadi kiai kecil-kecilan. Akhirnya setelah itu tidak tidur, langsung ke lembaga ini. Jadi mari kita perbaiki diri kita sebagaimana dinukilkan aslih nafsaka yaslih laka annas. Artinya bagaimana perbaiki dirimu sendiri, niscaya orang lain akan baik kepadamu. Kalau belum memperbaiki diri sendiri susah. Menjadi diri sendiri merupakan faktor penting upaya untuk menuju sukses. Maka hadis qudsi menyatakan man arafa nafsahu faqad rabaha rabbahu. Jadi barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Kita harus kenal dulu pada diri kita. Kita ini orang lemah. Nah, kalau sudah tahu lemah, maka minta pertolongannya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah. Apa sih yang harus kita lakukan dengan masih adanya siswa yang menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang kurang sopan? Jangan salahkan langsung anak, ajak komunikasi. Itu namanya memanusiakan manusia. Wahai anakku, setiap orang pernah melakukan suatu kesalahan, termasuk saya, kamu. Tapi yang terpenting bagaimana kamu bangkit dari sebuah kesalahan. Menurutmu berkata kotor itu baik atau tidak? Iya, salah. Nah, kalau kamu menurutmu salah, validasi setelahnya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Saya sebetulnya nggak boleh ya Pak berkata-kata yang kotor. Iya. Konsekuensinya bagaimana nanti kalau kamu berkata kotor? Tidak disenangi nanti sama Bu Esti, Pak. Iya. Salah satunya kamu tidak akan disenangi oleh guru. Terus setelah itu keyakinanmu bagaimana dengan kalimat-kalimat yang kotor itu tadi? Saya akan berusaha Pak mengurangi. Oh iya, kita salaman ya. Saya tunggu 1 minggu ke depan. Bisa tidak kamu mengurangi? Ini lebih efektif daripada menyalahkan. Mohon maaf, ini lebih efektif daripada menyalahkan. Kamu salah, tidak boleh. Berikan anak itu restitusi. Artinya membawa mereka menuju rel yang pas dengan cara diajak dialog. Ini yang mungkin belum pernah dilakukan. Maka lakukanlah Bu Esti. Bu Esti, harapan saya panjenengan bisa melakukan. Apalagi yang calon guru penggerak, usahakan bisa Bapak. Nanti jenengan akan dibekali dengan budaya-budaya positif. Restitusi segitiga. Mengapa anak itu menjadi seperti itu? Mengapa anak itu dalam tanda petik menjadi nakal? Itu ada penyebabnya. Kenapa ya anak saya menjadi nakal? Ada 5 faktor. Ada 5 kebutuhan yang tidak tercukupi. 1 mungkin kebutuhan kasih sayang. Ibunya terlalu sibuk, bapaknya terlalu sibuk. Akhirnya anaknya tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Sedangkan itu penting buat perkembangan mentalnya. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan akan dirinya itu dia pengen. Kalau dia pada saat menguasai HP-nya, jenengan cabut, namun tapi kalau diberikan pengertian, insya Allah tidak. Nah, aku tidak melarang kamu untuk pegang HP. Tapi boleh tidak ibu minta tolong sebentar saja. Ibu minta loh, 1 jam kamu berhenti dulu. Itu sebagai perwujudan kamu membantu itu. Dengan kesadaranmu, bukan karena itu. Iya Bunda Esti,
nanti setengah lagi saya main ya udah sih. Iya nak, salah. Insya Allah setengah jam dia masih dia sebentar lagi. Setelah itu kesenangannya jangan dirampas. Kalau kesenangannya dirampas mesti ngamuk. Pun jenengan loh. Kesenangannya kan suaminya. Coba dirampas oleh wanita lain, ngamuk. Madu yang benar-benar asli itu tidak bisa dibadu. Makanya tidak bisa dimadu kan gitu. Kalau madu dari tawon kan bisa dibawa. Tapi kalau madu yang asli tidak bisa dibawa. Gue silakan ngamuk. Kalau dia dimadu kan. Terus kebebasan biarkan dia. Jadi sekali lagi trik-trik seperti itu dibutuhkan. Berikan kemenonjolan. Ini Bu, ini kalau jenengan punya anak nakal susah diatur, ngapunten, bersyukurlah. Loh, kok harus bersyukur Pak? Karena dari anak yang nakal kita belajar untuk bisa bersabar. Karena dari anak yang nakal kita berusaha untuk bisa menjadi bijak. Karena dari anak yang nakal kita berusaha untuk menahan emosi kita. Jadi bersyukurlah bila mana memiliki murid tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa tidak kita menuntunnya menuju jalan yang diharapkan. Loh, saya kalau melihat seumpama kepala sekolah yang susah diatur sama aja Pak. Saya bersyukur dari beliau saya belajar untuk bisa menahan emosi. Nek kamu Pak Soleh tidak mau dengan saya. Anu lagi. Dikira-kira ngamuk Pak. Tidak mau. Maka harapannya bersabarlah bila mana melihat anak-anak kita susah untuk diatur. Pintar atau tidaknya itu Allah yang ngurus. Yang terpenting jenengan ikhlas memberikan. Mbah Mun mengatakan begitu. Tidak usah kamu ngurus pinternya anak, itu hak prerogatif Allah. Yang penting jenengan ngajar yang baik dan benar. Satu tauladan lebih baik daripada 1000 kata-kata. Betul kata-katanya Pak tadi puisi. Ya jenengan itu nggak boleh bilang ke anaknya ojo mainan HP sama ini ya. Gara-gara HP semuanya menjadi rusak. Kadang kita berkeluh kesah di HP. Lagi galau guys. Apalagi ada suatu hal dengan suaminya tengkar, diunggah. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke janda lain. Diunggah. Waduh, muridnya lihat. Na'udzubillah min dzalik. Zamannya kan seperti sekarang. Lihat muridnya. Guru kita Bu SD itu lagi galau. Tukaran kali sama suaminya. Salah satu bukti fisik loh. Saya pernah memiliki seorang guru yang susah diatur. Dia kesukaannya yang itu tadi. Segala sesuatu yang ada dimedsoskan. Segala sesuatu yang ada dimedsoskan. Dan pada saat dia medsoskan, padahal terbiasa berjilbab, boten berjilbab, rambutnya ngantung dan ring manipun itu sak menten abrit. Kali ketik-ketik ngeten. Muridnya besoknya ke saya, Pak, sudah lihat? Mana? Bu guru Pak, bu guru. Akhirnya dilihat ke saya. Loh, ini guru siapa? Itu Pak guru itu. Jalan Pak ya? Lah muridnya loh yang begitu. Jalan Pak ya? Tidak boleh saya. Tidak boleh memvonis orang lain. Yang kamu lihat kan hanya permukaannya. Ada di bagian paling dalam yang kamu tidak tahu. Mungkin dia saat ini sedang susah untuk menghibur dirinya.
Lalu kalau gini gimana Pak? Yuk doakan yuk sama-sama. Dia ada untuk berpikiran positif. Doakan. Khususan lahu fil jahadi Ibu Esti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya anak ikut mendoakan. Ternyata setelah 1 bulan tetap seperti itu. Sudah berkali-kali ke saya, yuk begini saja, sekarang semuanya ngumpul dengan anak. Ini pernah saya lakukan. Karena guru kita sudah lama sekali kita doakan, nggak pernah berhasil kita untuk membawanya. Yuk kita doakan semoga cepat dipindah dari sini. Doa akhir khususan darwi kuas al-fatih, mereka banyak semua. Seminggu ternyata Allah mau memindah. Ya Allah ya Rabbi. Anak-anak bilang, Pak doa kita nggak boleh ya Pak ya. Ternyata menyelamatkan anak itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ternyata mungkin ada cara yang lebih halus, yaitu mengadunya kepada Allah tanpa harus menurunkan dia. Makanya mengkritik itu tidak menjadikan kita jatuh, memuji tidak menjadikan kita melayang ke atas. Maka dari itu, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah mau hadir di sini memikirkan sekolah ini. Yang kedua, keluarlah dari zona nyaman. Zona nyamannya apa? Ya kita pakai HP ini kan zona nyaman. Sesekali lah agak diperlama cara kita untuk ambil HP. Kepada anak, biasanya anak karena kasih sayangnya yang tinggi, kita sini lah, tak bilang, anak SD yo, ini zona nyaman. Bagaimana memberikan zona tidak nyaman? Anak SD, hari ini kamu duduk dekat papa, kamu makan ya nak ya, ini sendoknya. Saya ingin lihat kamu berdoa dulu. Ini keluar dari zona tidak nyaman. Dari zona nyaman tadi ke tidak nyaman. Akhirnya anak, ya aku udah apa? Yuk ikuti ayah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anaknya kritis. Oh kalau doakan seperti ini. Akhirnya suatu malam dia mau pulang ke rumahnya takut. Apa ya doanya supaya tidak takut? Oh gampang nih. Aku tak baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ternyata setannya juga mikir, waduh yang dibaca doa makan nanti saya juga dimakan. Akhirnya pergi. Dan selama dia datangnya, ya Allah begitu indahnya gitu. Dengan tidak menyalahkan orang lain, dengan tidak menyalahkan anak, tapi kita berusaha mengambilnya secara halus. Anak juga manusia, maka perlu harus dimanusiakan. Menghormati mereka adalah suatu kewajiban. Jangan dipaksakan anak mengikuti pola pikir orang dewasa. Karena anak bukan miniatur orang dewasa. Anak memiliki dunianya sendiri. Maka dari itu panjenengan harus menyelami kepada anak. Jangan paksa anak mengerti jenengan. Karena anak itu tidak pernah mengalami seperti jenengan, dan jenengan sudah pernah mengalami seperti anak. Maka penting dari pengalaman panjenengan itu untuk disalurkan kepada anak, sehingga anaknya tidak begitu nakal. Masih ada absen siswa yang tinggi dan putus sekolah. Mohon didiskusikan solusi pemecahannya. Yang itu tadi diajak terbuka. Kalau saya dulu, mohon maaf, saya pernah memiliki murid yang seperti ini, tapi anaknya tukang pasiran. Akhirnya saya sebagai kepala sekolah turun waktu itu di bawah jembatan Mujur. Saya datangi orang tuanya. Kenapa Pak anaknya kok tidak masuk? Saya rindu dengan anaknya. Akhirnya anaknya dipanggil. Saya dekat, laki-laki lagi naikkan pasir. Nak, aku butuh kamu. Kalau kamu tidak masuk, itu ada sesuatu yang hilang dari mata saya di sekolah. Bisa tidak kamu membantu saya? Ini memposisikan kita sebagai temannya. Aku ingin loh nak kamu hadir di sini. Oh Pak, aku malu Pak. Kenapa nak? Kos kakiku mangkak melembur Pak.
Saya minta ke bapak, tidak punya uang, katanya. Oh ya, besok saya bawakan. Saya belikan, nah, yang penting kamu sekolah. Netes anaknya. Sambil menunggu saya, Pak, makasih ya Pak, besok aku sekolah. Iya, nak, kamu besok sekolah. Sangunya saya tanggung besok. Saya kasih 10.000. Ya, padahal kan sangunya 1.000. Itu ya, besok mau dikasih 10.000. Iya. Yang penting kamu besok ketemu saya, salaman dengan saya, doakan saya di depan saya, setelah itu kamu sekolah. Ternyata apa? Anak itu akhirnya rajinnya, naudzubillah. Dan pada saat dia sukses, bilangnya saya, Pak, andai kata dulu panjenengan tidak ke bawah jembatan itu, mungkin sekarang saya tidak seperti ini, Pak. Dan jangan dianggap mereka yang taat kepada gurunya besok akan ingat kepada jenengan. Justru terkadang anak-anak yang melarang ini izin iling ke jenengan. Saya sudah pernah membuktikan. Saya punya murid 12 orang jadi dokter yang bagus-bagus di Madura sana, karena saya guru privat 150 anak. Dan alhamdulillah satu orang yang alim, dulu yang taat, dan apa ketemu saya. Sedangkan anak yang nakalnya Masya Allah yang dulu susah saya atur, ketemu saya itu malah meluk. Pak, dulu Bapak yang menemukan saya mencuri uangnya teman. Loh, yang mana ya? Itu loh Pak, waktu Bapak menggeledah saku saya bagian. Oh, jadi kamu orangnya. Loh, memangnya Bapak enggak tahu? Enggak tahu. Loh, Bapak melakukannya bagaimana? Pada saat saya menggeledah, mata saya tutup. Nah, saya juga tidak tahu siapa yang ngambil, sehingga saya tidak bisa menandai murid saya yang tidak baik. Itu pernah saya lakukan. Jadi waktu menggeledah ada kehilangan uang, baik, semuanya berdiri, menghadap ke pintu, semuanya tutup matanya, termasuk saya juga saya tutup. Jadi waktu saya cari itu memang ketemu di salah satu setnya anak saya itu. Dan baru ke Jawa ini saya ketemu di Surabaya. Beliau nangis-nangis ke saya. Saya loh Pak yang curi uang dulu 5.000 itu loh Pak. Ya saya tidak tahu, nah. Loh memangnya Bapak tidak melihat. Mata saya juga saya tutup, sehingga saya tidak tahu bahwa kamu yang ambil. Meluknya Masya Allah. Sehingga saya diantarkan sampai Pasuruan itu, padahal dia supir Mikrolet. Sudah Pak, nggak usah bayar. Udah apa butuh Pak kalau ikhlas. Ini sebagai imbalan dari apa yang sudah. Dan ini tidak sebanding Bapak. Kalau sudah seperti itu, bangganya tuh di sini jadi seorang guru. Jadi indikator seorang guru itu begini. Kalau jenengan pindah, banyak yang menangis di antara mereka, berarti jenengan sukses. Kalau jenengan pindah, banyak yang tertawa di antara mereka, berarti jenengan tidak sukses. Indikatornya mudah. Jadi pada saat Pak Saleh nanti itu pensiun, Bung Esti nangis, berarti masih sayang terhadap jenengan. Tapi kalau Bu Esti sudah tertawa, biarkan wis Pak Saleh, alhamdulillah biasa namun itu indikatornya kan di situ. Jadi mari saat ini kepada semua yang hadir, komitenya, paguyubannya dan semuanya dukung visi yang sudah diciptakan, sudah dibangun dengan cara ikut menjaga, memberikan masukan, menjaga sekolahannya. Kalau ada suatu hal yang kurang bisa saling berbagi. Karena sekarang ada waktu saya kecil sudah tidak ada. Ada saya kecil dulu, kalau saya sudah mau bisa baca Al-Quran, abah dan umi saya mesti bilang, ini nak, nasi satu piring kasihkan guru, suruh doakan untuk kamu. Akhirnya saya bawa, Assalamualaikum Yai, nggih. Wonten apa nak? Kiai saya juga berbahasa yang halus, maka jenengan kalau anaknya ingin bagus juga harus begitu. Wonten apa nak? Niki loh Pak Yai,
kali abadi kaya maring iki. Napa niku? Anu dengaken kula. Oh iya sini didoa. Jadi suksesnya orang lain jangan dilihat pada saat dia sukses. Prosesnya bagaimana? Wah enak sekarang pasangan jadi pengawas. Aduh, siapa bilang enak? Itu kan menurut jenengan. Harus 40 lembaga. Wantang panting kemarin hampir terpental di Kelapa Sawit, juga di Jugosari, karena harus kejar waktu, ngejar tayang. Saya tidak ingin menjadi contoh kepada Bu Esti. Oh, saya nakal orang. Akhirnya Bu Esti ikut. Matur nuwun sudah lengkap Bu Esti, Pak. Ada ininya, ada ini. Matur nuwun. Memang itu yang saya harapkan. Pak Saleh juga lengkap. Jadi bisa memberikan contoh kepada jenengan. Makanya satu tauladan lebih baik daripada 1000 kata-kata. Sudah Pak Soleh, sudah lengkap Bu Esti. Pak Soleh tidak lengkap. Pak, metuwir. Mungkin dengan buatan lengkap. Jadi mulailah dari diri. Kalau kita sudah memulai dari diri, meskipun Soleh dapat sanjang, insya Allah yang pun derek. Akhirnya suka, Pak Soleh lengkap, masa aku tidak. Ya satu niru Pak Soleh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadah karena Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Namaku Esti. Bersyukur jadi guru karena pagi tidak pakai daster, ya Pak. Ditinggali sampun wahyu. Coba kalau bukan guru, apalagi guru tani, ngapunten bukan ngeten, injing-injing berkumpul sekali tukang sayur, damel daster bolong ngajeng. Akhirnya Pak Didit, dasternya bolong, kamu ini kan ngajeng ya. Jadi jangan bersyukur jadi guru bisa diguru dan ditiru. Bersyukurlah apa yang sudah ada, karena posisi jenengan banyak yang minta, buktinya banyak yang ikut. Pada saat sudah jadi, maka disyukuri. Dengan cara apa? Memberikan pelayanan publik yang bagus, utamanya kepada anak-anak. Sudahkah saya menjadi tauladan yang baik buat anak saya? Dan itu semuanya memerlukan suatu proses. Terkadang ada duri, ada tikungan tajam, ada tembok tinggi yang harus kita terkadang limbung dibuatnya. Tapi tegaklah bahwa jenengan ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anak kita. Munculkan motivasi itu. Jangan kau anggap anak orang lain yang nakal itu bukan anaknya. Siapa tahu dari anak-anak yang nakal itu yang menggeret panjenengan menuju surganya Allah. Kalau dari ibadah kita belum pasti kita masuk surga, tapi siapa tahu anak-anak kita yang mendoakan, ya Allah, mandar muga Bu Esti riyen la sing nuntut kula, mandar muga dados ingkang penghuni swarga. Nah, menawi sampun ngoten niku, indahnya tuh luar biasa tuh. Jadi jangan karena Pak Soleh gitu kan, timbulkan motivasi diri, termasuk juga Pak Didi, karena sebentar lagi menjadi guru penggerak. Guru penggerak itu harus bergerak, bisa tergerak, bergerak dan bisa menggerakkan. Menawi mboten obane kumedeni. Kebiasaan buruk itu biasanya didukung dengan adanya rasa nyaman. Salah satu contoh, mohon maaf tidak nyinggung. Kebiasaan buruk merokok itu sebetulnya kan kebiasaan buruk. Tapi karena sudah dalam posisi nyaman, maka dia dengan ikhlas rela membeli. Pada saat dia ingin lari dari posisi tidak nyaman, butuh perjuangan. Kadang nggih sepet niki nggih boten salah. Tapi kalau itu keluar, insya Allah bisa. Pada saat tidak keluar, itu adalah bom waktu di mana suatu saat akan merusak dan menggerogoti jiwanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan sebagai penguatan. Intinya bangun ukhuwah Islamiyah ini, Bapak dan Ibu bantu. Apa kekurangannya Pak Soleh sampaikan, Pak Soleh jangan takut Pak Soleh. Perkara nyumbang atau tidak, gitu terserah, sing penting pun disampaikan. Umpami jenengan gada program Bapak dan Ibu, saya ingin gada program gada Al-Bajari. Sampun kagungan betul. Sampun. Iki sampun kagungan namung bayar pelatih ini sing boten wonten. Pun menawi panjenengan gada hasil dari panennya berlimpah, monggo menawi badhe nyumbangan tentang sekolahan. Besarnya 1.000 atau 2.000 tetap kami terima. Yang penting jangan dimasukkan di sosmed. Pak Soleh minta sumbangan, ya apa iki guys? Akhirnya didatangi Pak Soleh.
pindah rumahnya ke Hotel Rodeo, timurnya alun-alun. Nggih, Pak. Di situ pondok At-Taubah. Nggih. Nggih. Terus menawi kados ngoten, sekali lagi kalau ada apa-apa tolong jangan diunggah. Kalau jenengan tidak setuju, sampaikan saja kepada beliaunya, didiskusikan atau kepada ketua komitinya. Aku nggak setuju, Bu, itu memberatkan, Bu. Akhirnya nanti ketua komitinya yang berdialog dengan Pak Soleh. Panjenengan punya wakil, seperti yang terjadi di salah satu lembaga ini, Bu. Mohon maaf, ini saya saat ini yang sibuk, ini besok saya dipanggil DPR. Sertifikasinya tidak turun, menyalahkan yang lain. Ya, padahal kan bukan di Candipuro saja, banyak yang tidak cair. Lapor ke DPR, yang bingung siapa? Korwil sama pengawas. Waduh, mateng guys. Makanya jangan menjadi pengawas. Ruwet, Bu, ngurus istri satu aja ruwet. Ruwetnya gimana? Seperti saya mau mendoakan anak saya supaya terlepas dari ini, Pak, HP. Game itu berbahaya, setan gepeng ini, Masya Allah. Akhirnya saya inisiatif, mau nanti malam istri saya tak bangunkan jam 1 tak bangunkan. Bangun, ayo katanya dia nyuwun. Loh, bukan, kita doakan anak kita malam-malam, didoakan supaya terlepas dari ini. Yuk kita doakan bersama, mintanya kepada Allah. Alhamdulillah agak berkurang. Waduh, kalau kemarin-kemarinnya nggak bisa dipisahkan, yang sedikit bersusah, yang sedikit. Alhamdulillah mungkin karena doa ibunya, bukan karena doa ayahnya banyak dosa. Ibunya mungkin yang mustajabah, akhirnya agak berkurang. Jadi harapannya kalau ada apa-apa, Bu, semuanya yang hadir jangan diunggah di medsos G, disampaikan terhadap beliaunya. Tidak usah langsung laporan ke atas meskipun kenal dengan bupatinya, tapi bertahap. Kalau bingung menanggung materi, Pak, ada masalah nih, Pak, di Candipuro gara-gara sertifikasi. Jadi kalau seumpama yang PNS sertifikasi belum cair, diurus mawon sing saya. Mboten kita nical. Pak terus ngerti, Pak, sertifikasi kula kok mboten mandek. Maka kami tidak lanjuti. Saya akan urus ke Pak Mentor. Kalau sudah langsung DPR-nya langsung, Pak. Pengawas Karwil segera meluncur ke gedung integrasi masalah sertifikasi. Waduh, DPR-nya kan juga tidak tahu langkah-langkahnya di bawah, Pak. Tinggal manggil saja. Bunyi ini, ya kan lupa channel, ya ada. Itu. Sabar, Bu. Semuanya ada waktunya. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. DPR kan juga begitu. Pada saat ini dia menjadi DPR, masanya dia. Pada saat dia tidak jadi DPR, bukan masanya lagi, mungkin Pak Didi. Karena itu Pak Didi. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf bila mana ada suatu hal yang kurang berkenan. Intinya saya ingin merajut ukhuwah Islamiyah dengan panjenengan semua, sehingga semuanya bisa terjalin dengan bagus. Bu Esti, apa yang sudah baik pertahankan, yang tidak baik monggo diperbaiki dengan kolaborasi dengan Ustadz yang ada di belakang ini, ya. Sehingga ibu-ibu pun bangga melihat anaknya sekolah di sini. Pastikan semua orang tua wali murid bangga anaknya sekolah di sini. Salah satunya adalah memberikan karakter yang mulia kepada anak-anaknya. Karena kalau hanya pendidikan tinggi tanpa karakter itu tidak ada arti. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan menuntut anak-anak sesuai kehendak kita, tapi lebih menuntun karena kita yang lebih memahami mereka. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat dan perubahan yang lebih baik untuk kita semua dan anak-anak. Amin, amin, ya Allah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada tingkah laku dan perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.